Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dewa kemana? Ya, kita doain semoga dia lekas sembuh, oke? Oke, jadi kita akan memulai pelajaran. Kita akan melakukan breaking dulu biar semangat ya. Oke, siap? Ready? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, so kali ini kita akan belajar mengenai puisi, ya, struktur puisi, macam-macam puisi. Sekarang kita akan belajar mengenai cerpen. Oke, ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita. Nah, sekarang apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun kisah tentang manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan itu yang dinamakan cerpen. Oke. Lalu ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen apa aja, Azam? Yang tahu novel? Ada yang pernah baca novel? Ada yang pernah baca novel? Belum pernah? Kalian harus mencoba untuk belajar atau membaca novel. Ini dia ada namanya struktur Ada apa aja? Abstrak itu adalah ringkasan dari sebuah. Baik, yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan suasana, tempat, dan waktu yang ada dalam cerita tersebut. Baik, lanjut. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisi tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita. Lalu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Lalu juga ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari evaluasi. Biasanya resolusi sangat dinanti-nanti oleh pembaca karena pada struktur pengarang ini memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Oke, lanjut. Yang keenam ada koda. Koda adalah nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. Koda merupakan hikmah yang terkandung dalam sebuah cerita. Ibu akan membagikan lembar kerja soal sebuah cerpen. Kalian analisis yang mana struktur-struktur dalam cerita tersebut, yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kesimpulannya adalah bahwa cerpen adalah cerita pendek yang hanya dibaca dalam 10 menit dan cerpen memiliki banyak hal yang ada di dalamnya seperti tokoh, latar, peristiwa, konflik, dan masih banyak lain yang sudah dijabarkan di dalam pembahasan kita tadi. Setelah kita belajar cerpen, yang dapat diambil keuntungannya adalah kita bisa mengetahui tentang apa itu cerpen, dan cerpen dapat diambil dari nilai-nilai kehidupan dalam peran masing-masing tokoh dan juga nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan pembacanya. Langkah untuk menulis cerpen yaitu menyebutkan tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar. Baik, itu tadi dia. Dan tugasnya untuk minggu depan kalian kan setiap kelompok akan membuat tugas membuat cerpen bebas apa aja tentang kehidupan, tentang romance, apa horor, terserah bebas. Pokoknya minggu depan jangan lupa tugas setiap kelompok dikerjakan. Baik, itu aja yang ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.